Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini ingin saya paparkan berkenaan keutamaan, keistimewaan malam bulan suci Ramadan dan satu amalan agung, satu surah di dalam Al-Quran. Barang siapa yang membacanya di bulan suci Ramadan dengan kaifiat yang telah disebutkan oleh alim ulama di dalam kitab-kitabnya, niscaya dia selalu berada di dalam penjagaannya Allah dan terbuka untuknya pintu rezeki min haitsu la yahtasib, dari segala arah rezeki mengalir untuknya, tamsilan mengalirnya air sungai. Simaklah video ini hingga akhir. InsyaAllah bagi para sahabat yang ingin mengamalkannya sudah mengetahui kaifiat tata cara pengamalannya yang sempurna. Mari sama-sama kita awali video ini dengan menulis satu salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di komentar video ini. InsyaAllah dengan wasilah salawat yang kita tulis, Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah, menyampaikan apa yang kita hajatkan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa bulan suci Ramadan merupakan bulan yang paling agung, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah bersabda, kelebihan bulan Sya'ban di atas bulan yang lain sebagaimana kelebihanku di atas para nabi-nabi, dan kelebihan Ramadan di atas bulan-bulan yang lain seperti kelebihan Allah Subhanahu wa taala di atas hamba-hambanya. Maksudnya kelebihan di bulan suci Ramadan ini yaitu tidak ada bandingan. Tidak ada satu umat Muhammad pun yang ada di dalam hatinya bercita-cita ingin menghormati, memuliakan bulan suci Ramadan, yaitu di siang hari dengan berpuasa dan di malam hari dengan menghidupkan malam, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, sehingga semua kesalahan doanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab An-Nasa'iyah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan," apabila tiba malam pertama di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuhibbuna fayuhibbu." Barang siapa yang mencintaiku, mencintai kami, maka kami pun akan mencintainya. Dan barang siapa yang mencari kami, maka kami pun akan mencarinya. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya dengan hak kemuliaan bulan suci Ramadan. Lalu Allah Subhanahu wa taala di malam suci Ramadan ini menyuruh kepada para malaikat pencatat yang mulia pada bulan Ramadan supaya mencatat kebaikan-kebaikan umat Muhammad dan tidak mencatat keburukan-keburukan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala
menghapuskan dari mereka dosa-dosa mereka yang telah lalu, yang telah lewat, yang mendapatkan keistimewaan ini di bulan suci Ramadan, yang gugur semua dosa-dosanya, semua kemaksiatannya yang telah lalu di malam bulan suci Ramadan ini adalah yang ada di dalam hati keinginan kita untuk memuliakan Ramadan, menghormati bulan suci Ramadan dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang harinya kita berpuasa dan di malam harinya menghidupkan malam dengan memperbanyak ibadah sunnah. Sungguh sangat banyak hadis-hadis sahih berkenaan dengan keistimewaan fadilah besar yang Allah persiapkan bagi siapa saja yang menghormati, yang memuliakan bulan suci Ramadan. Para ulama-ulama, guru-guru kita di dalam bulan suci Ramadan khususnya lebih menghabiskan waktu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu amalan agung khusus di malam pertama bulan suci Ramadan. Barang siapa yang mengamalkan akan amalan ini di malam suci Ramadan, maka sungguh dia selalu berada di dalam penjagaannya Allah hingga Ramadan tahun depan. Hidupnya selalu di dalam kemudahan, aman dari segala sesuatu yang tidak diinginkannya, baik itu penyakit bala, musibah, serta segala macam mara bahaya, dan terbuka baginya pintu rezeki min haitsu la yahtasib, dari segala arah mengalir rezeki kepadanya. Tamsilannya ibaratnya mengalirnya air sungai yang tidak pernah putus. Di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi pada juz ke-1 halaman 260, mu'alif menyebutkan barang siapa membaca akan surah ini di dalam salat sunnahnya pada bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya pada tahun itu. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, sesungguhnya barang siapa yang salat sunnah 4 rakaat pada bulan suci Ramadan yang membacakan surah ini, maka setahun penuh hingga Ramadan tahun depan, maka ia akan menjalani kehidupan selalu di dalam serba kecukupan, keluasan dan kekayaan. Segala pintu-pintu kebaikan dikabulkan untuknya. Adapun surah yang dimaksud di dalam riwayat ini adalah surah Al-Fat. Kaifiat mengamalkannya ada 2 macam, sebagaimana yang diamalkan oleh guru-guru kita. Yang pertama yaitu dibacakannya, diamalkannya di dalam solat. Solat yang dikerjakan yaitu solat sunnah mutlak, khususnya di malam bulan suci Ramadan ini, yaitu setelah selesai solat sunnah tarawih, dan waktu yang sangat baik yaitu pada tengah malam atau di atas tengah malam, yang niatnya atau bacaannya usolli sunnata rak'ataini lillahi ta'ala, sahaja aku solat sunnah mutlak 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap 2 rakaat 1 kali salam, 4 rakaat 2 kali salam. Pada rakaat yang pertama selesai membaca surah Al-Fatihah, lalu membaca surah Al-Fat dari ayat ke-1 hingga ayat ke-10. Pada rakaat yang kedua selesai membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surah Al-Fat dari ayat ke-11 hingga ayat ke-17. Dan rakaat yang ketiga setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surah Al-Fat dari ayat ke-18 hingga ayat ke-26. Dan pada rakaat yang keempat, rakaat yang terakhir ini
setelah membaca surah Al-Fatihah lalu membaca surah Al-Fat dari ayat ke-27 hingga ayat ke-29. Inilah kaifiat yang pertama. Sementara kaifiat yang kedua, bila kita khawatir atau takut terjadi banyak gerakan jika ingin memegang mushaf, memegang Al-Quran di dalam solat, karena kita bukan orang alim ya, boleh membaca surah Al-Fat. Setelah sempurna kita kerjakan solat sunnah mutlak 4 rakaat. Tetap solat sunnah mutlak 4 rakaat, 2 kali salam, di setiap 2 rakaat 1 kali salam. Setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas 1 kali atau 3 kali atau 10 kali di setiap rakaatnya. Setelah sempurna 4 rakaat salat sunnah mutlak, kemudian membaca surah Al-Fat sebanyak 3 kali. Kaifiat yang pertama, membaca surah Al-Fat hanya 1 kali di dalam 4 rakaat saat salat sunnah mutlak. Dan kaifiat yang kedua, membaca surah Al-Fat 3 kali setelah sempurna salat sunnah mutlak 4 rakaat. Inilah salah satu amalan yang sangat masyhur, amalan agung yang sangat besar kelebihannya, terkhusus di malam suci Ramadan ini. Baiklah, bagi para sahabat yang ingin mengamalkannya, bisa tuliskan qabil tu di dalam kolom komentar ya. Hanya sekian, semoga bermanfaat, semoga ada faedahnya untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.